Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Pilapis, channel yang mengulas seputar pernikahan. Pada video kali ini kita akan menjelajahi dunia budidaya ikan nila dan mengungkapkan segala persyaratan lingkungan yang dibutuhkan untuk menjaga kesejahteraan dan pertumbuhan optimal ikan nila. Ikan nila dengan keunikan dan kelebihannya menjadi primadona dalam budidaya perikanan air tawar. Namun, untuk meraih kesuksesan dalam budidaya ini, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan ikan nila. Mari kita ulas bersama-sama faktor-faktor kunci budidaya ikan nila dan banyak lagi yang memainkan peran vital dalam menciptakan lingkungan yang ideal bagi ikan nila. Apa saja syaratnya? Yuk simak terus videonya. Teman-teman, berikut beberapa persyaratan atau faktor-faktor lingkungan yang diperlukan untuk budidaya ikan nila. Pertama, suhu air. Suhu air yang stabil dan optimal penting untuk kesehatan dan pertumbuhan ikan nila. Suhu yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan dan metabolisme ikan. Sementara suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres dan bahkan kematian. Sebaiknya suhu air dijaga antara 25 hingga 30 derajat Celcius untuk memastikan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan dan reproduksi ikan nila. Kedua, kualitas air. Kualitas air yang baik mencakup beberapa parameter seperti pH, oksigen terlarut, amonia, nitrit, dan nitrat. pH yang tepat antara 6,5 hingga 8,5 penting untuk menjaga keseimbangan biokimia dalam tubuh ikan. Oksigen terlarut harus dipertahankan pada level yang cukup tinggi, minimal 5 mg per liter, untuk mendukung respirasi ikan. Amonia, nitrit, dan nitrat adalah produk sampingan metabolisme ikan dan sisa pakan yang harus dimonitor dan dijaga pada level yang rendah, karena konsentrasi yang tinggi dapat beracun bagi ikan. Ketiga, kepadatan populasi. Kepadatan populasi ikan nila dalam kolam budidaya harus dikendalikan agar tidak terlalu padat. Overcrowding dapat menyebabkan persaingan yang berlebihan untuk sumber daya seperti makanan dan oksigen yang dapat mengakibatkan stres, pertumbuhan yang terhambat, dan peningkatan risiko penyakit. Keempat, aerasi. Sistem aerasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air. Aerasi membantu menjaga tingkat oksigen yang cukup bagi ikan, terutama saat suhu air tinggi atau kepadatan populasi tinggi. Metode aerasi yang umum meliputi penggunaan aerator udara atau pompa oksigen. Kelima, pencahayaan. Pencahayaan yang tepat dapat mempengaruhi ritme biologis ikan dan pertumbuhan alga dalam kolam budidaya. Terlalu banyak paparan sinar matahari langsung dapat meningkatkan suhu air secara berlebihan dan merangsang pertumbuhan alga yang berlebihan. Oleh karena itu, pencahayaan sebaiknya difilter atau dikendalikan untuk menghindari dampak negatif tersebut. Keenam, kepadatan tanaman air. Tanaman air seperti eceng gondok atau ganggang hijau dapat membantu menjaga kualitas air dengan menyerap nutrien berlebih dan memberikan tempat persembunyian bagi ikan. Namun, pertumbuhan tanaman harus dikendalikan agar tidak mengganggu akses ikan ke makanan atau ruang geraknya. Ketujuh, pemberian pakan. Pemberian pakan yang tepat jumlahnya dan berkualitas sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan ikan nila. Pemilihan jenis pakan harus disesuaikan dengan
fase pertumbuhan ikan, dan pakan harus diberikan secara teratur dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi ikan. Pakan yang berkualitas adalah pakan yang memenuhi standar tertentu dalam hal kandungan nutrisi, keamanan, dan ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan ikan dengan baik. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari pakan yang berkualitas. 1. Kandungan nutrisi yang seimbang. Pakan berkualitas harus memiliki kandungan nutrisi yang seimbang, termasuk protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang sesuai kebutuhan nutrisi ikan. 2. Pakan harus dibuat dari bahan baku berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar keamanan pangan. Bahan baku yang baik akan memberikan nutrisi yang lebih baik dan mengurangi risiko kontaminasi atau pencemaran. 3. Pakan harus bebas dari bahan berbahaya seperti zat kimia beracun, antibiotik, hormon pertumbuhan, atau bahan pengawet yang meragukan. Penggunaan bahan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan ikan dan konsumen akhir. 4. Proses pembuatan pakan harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. Pengolahan yang baik akan membantu mempertahankan kualitas nutrisi pakan dan mengurangi risiko kontaminasi. 5. Pakan berkualitas tidak mengandung bahan pengisi yang tidak memberikan nilai nutrisi signifikan bagi ikan. Menghindari penggunaan bahan pengisi dapat membantu memastikan bahwa ikan mendapatkan nutrisi yang sebenarnya mereka butuhkan. 6. Idealnya, pakan berkualitas harus memiliki sertifikasi atau telah diuji oleh otoritas terkait atau lembaga sertifikasi lainnya, untuk memastikan bahwa pakan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. 7. Pakan harus dapat diterima oleh ikan target dengan rasa dan tekstur yang sesuai untuk mendorong konsumsi yang baik. Pakan yang tidak disukai oleh ikan dapat mengurangi efektivitas diet dan pertumbuhan ikan. Kedelapan, sistem drainase. Sistem drainase yang baik diperlukan untuk mengontrol tingkat air dalam budidaya. Hal ini memungkinkan untuk mengganti air secara teratur untuk menjaga kualitas air yang baik dan mencegah penumpukan zat berbahaya. Sistem ini juga mencegah dari bahaya meluapnya air kolam akibat melimpahnya air hujan yang masuk ke dalam kolam. Kesembilan, kontrol hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit merupakan aspek penting dalam budidaya ikan nila. Penggunaan obat-obatan yang aman dan pengaturan kebersihan secara rutin dapat membantu mencegah infeksi dan penyakit yang dapat merugikan ikan nila. Kesepuluh, monitor lingkungan. Monitoring secara teratur terhadap parameter lingkungan seperti suhu, pH, dan kualitas air lainnya sangat penting. Hal ini memungkinkan untuk mengambil tindakan korektif dengan cepat jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan dalam budidaya, serta memastikan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan dan kesehatan ikan nila. Dengan memperhatikan semua faktor lingkungan ini dan menjaga kondisi lingkungan budidaya secara teratur, budidaya ikan nila dapat dilakukan secara efisien dan menghasilkan hasil yang optimal. Dan itulah sekilas tentang persyaratan lingkungan yang penting untuk sukses dalam budidaya ikan nila. Dari suhu air yang tepat hingga kualitas air yang baik, setiap faktor memiliki peran vital dalam menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan ikan. Kami berharap video ini memberikan wawasan yang berharga bagi Anda yang tertarik dalam dunia budidaya ikan nila. Jangan ragu untuk menjelajahi lebih lanjut dan terus belajar untuk meningkatkan praktek budidaya Anda. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Tetap semangat dalam mengeksplorasi dunia budidaya ikan nila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.